Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas 6 alasan kenapa saya rajin melakukan dividen investing. Apa saja kelebihan dividen investing ini untuk mencapai target financial freedom? Ya, jadi kita pun akan membahas rekomendasi saham dividen investing di tahun 2024 dan posisi investasi saya di awal tahun ini. So, silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya, cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi guys. Dan disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke inti pembahasan guys ya. Nah, jadi kenapa sih harus dividen investing? Karena di bursa saham itu ada perusahaan yang rutin membagikan dividen dan ada perusahaan yang tidak mau membagikan dividen, guys ya. Lalu kenapa alasan ya, kenapa saya nyaman dengan dividen investing daripada value investing ataupun growth investing? Ya sebenarnya dividen investing ini lebih menitik beratkan ya terhadap dividen yield yang akan kita dapatkan dari saham yang kita investasikan, di mana harga sahamnya juga akan cenderung naik menjelang cum date ya atau kumulatif date pembagian dividen seperti itu guys ya. Nah, kita akan lanjut. Yang pertama adalah menumbuhkan aset dengan tenang. Di mana saham yang membagikan dividen ini kita lebih tenang dalam mengholdnya ya. Selama prospek bisnisnya bagus, labanya meningkat, valuasinya masih murah dan rutin membagikan dividen, ya kita tenang-tenang aja. Ya santai, relax, fokus gitu guys ya. Volatilitas harga ini tidak akan mempengaruhi dari sisi mental kita. Lalu saham yang tidak bagi dividen. Kalau misal kita bandingkan ya guys ya dengan saham yang tidak bagi dividen, kita itu wajib membatasi resiko dengan cut loss jika harga turun di bawah ekspektasi kita. Ya, ini akan menjadi bias dan juga keraguan ya. Jika cut loss berarti kita akan mengalami kerugian ya yang terrealisasi. Lalu jika kita hold, kerugiannya bisa semakin besar kalau misalkan harga sahamnya semakin turun. Jadi dilema gitu guys ya. Yang kedua, pasti akan dapat dividen di mana saham yang rutin membagikan dividen ya kita bisa dapat dividennya ya secara rutin seperti itu. Perusahaan yang secara historikal rutin membagikan dividen akan terus bagi dividen selama pendapatannya masih naik dan bertumbuh dan selama tidak ada kerugian, saham tersebut pastinya akan terus membagikan dividen. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan dividen investing, siap-siap dapat dividen dan capital gain ya di tahun 2024 ini. Nah, kita bandingkan ya guys ya dengan saham yang tidak bagi dividen, tentunya keuntungannya hanya bergantung pada capital gain. Dalam penantian menunggu harga sahamnya naik, kita tidak bisa dapat reward tambahan berupa dividen kalau misalkan sahamnya tidak bagi dividen gitu guys ya. Karena bursa saham pun tidak mewajibkan ke semua perusahaan untuk membayar dividen kepada investor. Jadi dividen ini ibarat kebijaksanaan, ibarat kebaikan dari sebuah perusahaan yang kita investasikan, imbal hasil ya dari keuntungan perusahaan. Seperti itu guys ya. Nah, jadi kita sangat bersyukur di mana di Bursa Saham Indonesia banyak sekali ya saham-saham yang rutin membagi dividen. Lalu poin yang ketiga, kita juga berpotensi mendapatkan capital gain ya. Saham yang bagi dividen dan saham yang tidak bagi dividen ya kalau misalkan harganya naik, keduanya ini bisa mendapat capital gain. Tapi bagaimana saat loss? Tentunya ini akan mengganggu dari sisi psikologis kita ya guys ya. Untuk saham yang rutin bagi dividen, kalau misalkan dia minus 10%, psikologis yang akan terjadi di investor adalah di mana saham bagus, harga turun, oh ini berarti harganya sedang terdiskon. Karena sebenarnya tidak ada yang berubah dari sisi fundamental, sahamnya masih tetap bagus, pendapatannya masih tetap tinggi, seperti itu. Lalu kita pun akan berpikir, berarti kesempatan untuk tambah aset nih, ya, di mana ketika harga sahamnya turun, ini berarti kesempatan ya guys ya untuk kita bisa beli saham bagus di harga murah. Dengan potensi dividen yield yang kita dapatkan akan semakin besar. Karena ketika kita melakukan averaging down, tentunya average harga yang kita miliki pun nantinya akan turun ya guys ya, seperti itu. Bandingkan dengan saham yang tanpa dividen atau tidak membagikan dividen. Saat mengalami loss 10% misalkan guys ya, psikologis investornya akan seperti ini. Sahamnya bagus sih, tapi nggak bagi dividen nih. Lalu muncul pertanyaan, apakah kita masih tetap hold atau cut loss gitu guys ya. Saat floating loss atau misalkan kita hold gitu guys ya, itu tidak akan dapat dividen. Kita hanya gigit jari melihat saham kita turun dan modal kita terjebak
di saham yang sedang downtrend. Nah, ini adalah perbandingan ya guys ya, saham yang rutin bagi dividen, psikologis kita akan lebih positif, psikologis kita akan lebih melihat ini sebagai peluang, sebagai kesempatan, tapi saat saham yang tidak bagi dividen, saat dia downtrend itu kita akan berpikir negatif ya. Lebih baik hold atau cut loss. Kalau hold nanti turun lebih dalam lagi, kita nggak dapat dividen, udah mah nggak dapat dividen, lalu kita nggak, ibaratnya ruginya semakin dalam gitu guys. Tapi kalau misalkan cut loss ya berarti ruginya terrealisasi seperti itu. Lalu poin keempat, ya kita bisa untung tanpa repot menjual sahamnya. Ya guys ya, untuk saham yang bagi dividen kita bisa untung tanpa harus jual aset yang sudah kita kumpulkan. Kita tidak usah menjual aset yang sudah kita beli di harga murahnya, seperti itu. Jadi para investor bisa mendapatkan keuntungan ya tanpa menjual saham bagus, dan ini simple. Ya, kita tidak harus mencari saham lain yang belum tentu lebih bagus. Jadi misalkan kita sudah jual nih sahamnya, karena misalkan ya tidak bagi dividen. Nah, belum tentu saham kedua yang kita investasikan itu lebih bagus daripada saham pertama, dan belum tentu juga ketika kita beli saham yang kedua ya harga harga saham itu langsung naik, itu tidak apa ya, belum tentu terjadi gitu guys ya, seperti itu. Lalu untuk saham yang tidak bagi dividen tentunya kita harus jual sahamnya agar untung. Dimana kita sudah menganalisa saham pertama ya guys ya untuk investasi, lalu harga sahamnya naik, kita jual, dan kita harus menganalisa kembali saham yang kedua. Ya guys ya, padahal potensi naik turunnya saham itu masih 50-50. Bisa naik dan untung, tapi bisa saja turun lalu kita rugi. Dan kembali lagi ya ke psikologis yang tadi, di mana kita bisa saja menjadi ragu dengan investasi yang kita lakukan, dengan analisa yang kita lakukan, kalau saham kedua ini dia turun lebih dalam gitu guys ya. Nah, ini menarik karena memang kita membandingkan gitu guys ya, dari sisi psikologisnya juga seperti itu. Lalu kelima, mendapat efek compounding interest. Nah, ini menarik guys ya, dimana kalau misalkan kita rutin mendapatkan dividen ya, dan kita terus menginvestasikan kembali ya terhadap sahamnya, itu kita bisa menumbuhkan aset kita agar lebih besar lagi ya, aset kita semakin besar nantinya. Sedangkan kalau misalkan kita harus menjual saham yang sudah kita beli, yang sudah kita analisa capek-capek, harga sahamnya naik tapi kita harus jual, nah kita harus bisa menyeimbangkan di mana total gain-nya harus berada di atas total loss-nya, seperti itu. Jadi kalau misalkan loss-nya lebih tinggi, tentunya kita boncos dong, tapi kalau misalkan gain-nya lebih tinggi ya berarti kita masih aman, seperti itu. Tapi saya rasa kurang gitu guys ya, kurang efektif. Karena kalau misalkan kita harus terus menjual saham yang kita beli di harga bawah, belum tentu dia akan turun lagi ke harga yang kita beli sebelum, seperti itu ya. Gambarannya seperti ini. Misalkan ya, kita punya dua saham nih guys ya untuk dividen investing. Ya jangan banyak-banyak lah, dua saham aja. Kita investasi ya di saham pertama. Lalu saham pertama ini dia membagikan dividen kepada kita ya guys ya, berupa tunai cash ke RDN kita, ke rekening dana nasabah kita. Lalu kita masukkan ke saham yang kedua, kita investasikan lagi ke saham yang kedua. Otomatis kan saham kedua ini lotnya lebih banyak kan? Nah, berarti saham kedua ini ketika dia bagi dividen, jumlahnya lebih besar lagi guys ya, karena jumlah lotnya tadi sudah bertambah karena dividen pertama. Nah, dividen kedua dari saham yang kedua kita investasikan lagi ke saham yang pertama, sehingga perputaran ini akan menjadi efek bola salju dan bisa menaikkan ya aset kita agar semakin besar, seperti itu guys ya. The most powerful force in the universe is compound interest ya guys ya, seperti itu. Jadi ya kita menginvestasikan uang yang kita dapatkan dari investasi kita, dari dividennya kita investasikan terus, sehingga modal kita itu terus bertumbuh dan terus naik ya guys ya. Lalu yang keenam, ya di mana kita fokus ya untuk target terhadap passive income. Nah, ini perbandingannya lebih ke investasi dan juga trading. Kalau investasi ini targetnya memang untuk passive income, di mana investor bisa mendapat keuntungan dari investasi. Semakin besar aset, semakin besar juga dividennya. Kita bisa fokus dengan pekerjaan utama sampai aset besar bisa bekerja untuk kita. Jadi target untuk investasi yang saya lakukan adalah passive income secara rutin. Dan definisi dari financial freedom untuk saya pribadi ya guys ya, adalah saya bisa mendapatkan passive income secara rutin di atas penghasilan saya per bulannya. Jadi misalkan ya teman-teman gaji gitu guys ya, punya gaji misalkan setara UMR lah.
let's say 5 juta gitu guys ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, financial freedom itu adalah mendapatkan passive income di atas 5 juta secara rutin ya guys ya, seperti itu. Jadi misalkan ketika kita sakit, ketika kita absen bekerja gitu guys ya, tidak bisa berjualan misalkan ya, kita bisa tetap dapat passive income dari investasi, dari aset yang sudah kita investasikan, seperti itu. Lalu bagaimana dengan trading saham? Nah, trading saham ini lebih ke passive income. Ya, sorry, lebih ke active income ya. Di mana investor ini perlu jam terbang tinggi ya guys ya untuk melakukan trading, lalu perlu meluangkan waktu juga pada jam trading dan melakukan analisa setiap saat. Jadi trading ini kaitannya lebih ke active income, sama seperti kita berjualan. Kita beli lalu kita jual. Ya, kita mengeluarkan modal lalu kita jual. Nah, tapi terkadang ya dalam trading pun tidak selalu untung, pastinya akan ada resiko ya. Ini adalah high risk, high return ya, resikonya besar tapi returnnya juga bisa besar seperti itu. Karena kita tradingnya kan tiap hari ya guys ya, kalau misalnya teman-teman memang trading di saham. Lalu kemungkinan gain dan loss-nya itu sama besarnya, jadi 50-50 sebenarnya. Kita sudah melakukan analisa sebaik mungkin, tapi kalau misalkan marketnya memang turun, kita terjebak ya sama aja gitu guys ya. Tetap 50-50 kemungkinan naik atau turunnya. Jadi trading ini sama dengan active income, sama dengan seperti kita berjualan. Nah, jadi apakah dividen investing ini lebih untung ya? Kalau misalkan ditanya lebih untung atau tidak, menurut saya pribadi ya lebih untung karena kita bisa mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Yang pertama adalah dividen, pasti kita dapat dividen. Yang kedua adalah dari capital gain ketika nanti ada sentimen positif atau ada berita bagus atau prospek bisnisnya bertumbuh ya guys ya. Atau misalkan mendekati kumulatif dividen, harga sahamnya bisa naik ya. Lalu yang saya garis bawahi di sini adalah efek compounding interest dan ini lebih tenang aja gitu guys ya. Kalau misalnya kita melakukan dividen investing, psikologi saya akan lebih tenang, akan lebih rileks, akan lebih fokus terhadap saham yang sedang saya investasikan seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman ya poin-poin yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama menumbuhkan aset dengan tenang. Nah, ini saya lebih prefer kepada dividen investing ya karena bisa lebih tenang, rileks dan juga tidak apa ya, tidak ragu-ragu apakah saatnya masuk, apakah saatnya keluar, apakah saatnya tambah muatan gitu guys ya, seperti itu. Yang kedua, pastinya akan dapat dividen, lalu yang ketiga potensi dapat capital gain juga, yang keempat untung ya tanpa menjual saham, lalu yang kelima mendapat efek compounding interest atau efek bola salju yang membuat investasi kita lebih besar, yang keenam target passive income ya untuk financial freedom seperti itu. Dan di bursa saham itu hanya perusahaan bagus dan laba yang positif yang bisa membagikan dividen rutin. Jadi, kalau perusahaan membagikan dividen secara rutin, ke depannya pastinya prospek bisnisnya pun saya rasa akan semakin bagus dan posisi saat itu pun bisnisnya sedang bagus ya karena masih bisa dan rutin membagikan dividen. Lalu kita bahas guys ya konten di 2 minggu lalu ya. Saya sempat membahas konten 7 saham yang saya incar di awal tahun 2024 ya. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi atau cari juga videonya di channel Invest Saham seperti itu. Lalu saya akan bahas ya posisi investasi saya saat ini. Saat ini saya masih mencicil beli saham Astra International ya karena di 7 saham yang saya incar di sini ada saham ASII atau Astra International. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Nah, saya akan bahas di sini. Saat ini saya masih cicil beli ya guys ya karena Astra International dalam penilaian saya itu masih under value ya, di bawah 5.100, di bawah 5.200 ya masih sangat murah gitu. Apalagi di area bottom, berarti saya membeli saham bagus di harga murah seperti itu. Lalu yang kedua, saya kemarin ya sempat beli di harga terendahnya yaitu di bawah 5.000 per lembar saham, sekitar 4.900 sekian gitu guys ya, saya lupa. Jadi kemarin sempat beli juga, saya sempat ibaratnya ke bid gitu guys ya. Saya sempat ngebid di bawah 5.000 dan dapat gitu ya. Lalu yang ketiga, cash masih tersedia untuk averaging down jika turun di bawah 4.900 karena memang ada prediksi-prediksi gitu guys ya akan turun ke 4.600, 4.700. Nah, saya akan selalu sedia cash untuk melakukan averaging down jika memang benar-benar turun di bawah 4.900-an. Tapi untuk hari ini pun ya per hari ini posisi harga Astra International saat video ini dibuat itu ya sudah mengalami kenaikan perlahan ya 5.000 sekian lah ya untuk Astra International tapi masih cukup murah.
Lalu resiko untuk turunnya itu hanya 10%-an guys ya. Tapi posisi akumulasi asing ini malah sudah terlihat mengakumulasi kembali. Jadi memang seminggu terakhir itu saham Astra International itu dijual oleh asing gitu guys ya. Dia masif banget jualannya ya, saya lihat di hari kemarin itu posisi akumulasinya sudah mulai terlihat lagi. Lalu yang kelima, potensi return-nya lebih tinggi ya guys ya, yaitu 30% kalau misalkan naik lagi ke level tertingginya dan potensi membagikan dividen 7-10%. Nah, berarti ketika nanti saya mengambil dividen dari Astra International, misalkan harga sahamnya turun ya 7-10% di ex-date, saya bisa tetap mendapatkan return 30% karena saya belinya di harga rendah atau di harga murahnya seperti itu guys ya. Kembali lagi prinsipnya, belilah saham bagus di harga murah. Lalu yang keenam, prospek bisnisnya masih bagus ya, mobil hybrid masih mengalahkan electric vehicle, dan dari data juga memang Toyota ini market share-nya paling banyak ya, entah itu mobil hybrid ataupun mobil konvensional. Lalu sentimen negatif yang terjadi itu hanya sementara, sedangkan penjualan Astra International masih terbesar terutama di Indonesia. Kak, gimana dong? BYD katanya mau masuk ke Indonesia. Itu bukan masalah besar gitu guys ya, karena BYD terakhir data yang saya lihat ya guys ya, dia baru mengirim mobilnya itu 158 unit aja. Ya, nggak sampai 1000 unit gitu guys ya. Jadi ya untuk electric vehicle saya rasa pamornya akan tidak sebagus hybrid. Ya teman-teman bisa perhatikan data di sini guys ya. Saya langsung saja ke datanya gitu. Di mana hybrid atau HEV di tahun 2022 penjualannya hanya 5.000 unit, tapi sepanjang 2023 naik ya dari 5.100 unit menjadi 52.500 unit. Ini mengalahkan penjualan EV di tahun 2022 yang 10.000 unit dan tahun 2023 yang 17.000 unit. So berarti hybrid dengan merek Toyota ya, ini market share-nya 67% dengan jumlah penjualan 35.400-an, lalu ada Suzuki, ada Honda. Nah, ini masuk di hybrid vehicle gitu guys ya. Jadi hybrid itu gabungan ya antara konvensional dan juga electrical seperti itu. Nah, 52.000 unit ya, ini adalah 100% dari penjualan hybrid di tahun 2023. So, kalau misalkan kita melihat secara year on year ada kenaikan 931%, sedangkan electric vehicle hanya naik 65%-nya aja. Lalu dari sisi market share juga naik ya guys ya. Dari hybrid ini menjadi 75%, sedangkan electric vehicle hanya 24% aja. Ya kita nggak bahas merek di sini, tapi kalau misalkan bandingkan hybrid dan electric vehicle, pamornya lebih menang hybrid. Dan di hybrid pun yang menang ini adalah merek Toyota, seperti itu guys ya. Sedangkan untuk EV ternyata dimenangkan oleh Hyundai ya. Hyundai, lalu ada Wuling, lalu baru BMW, lalu Toyota, Lexus, dan lain-lain ya guys ya. Nah jadi ada berita terbaru ya guys ya. Teman-teman boleh cek aja di CNBC Indonesia atau di media apapun itu ya. Ada mobil terbaru ya yang akan dikembangkan ekosistemnya oleh pemerintah melalui PLN, yaitu mobil hidrogen. Nah, PLN ini menggandeng ya pabrikan mobil terbesar yaitu Toyota dan juga Hyundai gitu guys ya. Nah, jadi teman-teman bisa predik lah ya kira-kira akan seperti apa nih mobil hidrogen karena dinilai lebih bagus daripada electric vehicle seperti itu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Ini saya belak-belakan ya guys ya, posisi investasi saya seperti apa. Saya bukan hanya ibaratnya bikin konten ya 7 saham yang saya incar, tapi saya benar-benar melakukan investasi dan dividen investing di saham yang saya pilih seperti itu. Jadi saya analisa saham, saya buatkan videonya, saya buatkan insight-nya, tapi saya pun ya investasi di dalamnya gitu guys ya, dengan strategi yang juga saya terapkan ya, dimana saya masih ada cash untuk averaging down, lalu saya beli ketika harga sahamnya turun ya, karena saya sudah yakin dengan analisa saya pribadi seperti itu guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan juga support channel Invest Saham. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.